Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisah Ainunisa dengan NIM C1C0191074 dari kelas R10 Akuntansi. Saya akan memaparkan materi mengenai faktor-faktor keperilakuan pada penganggaran modal. Baik, pokok bahasan yang pertama yaitu tentang faktor-faktor keperilakuan pada penganggaran modal, lalu yang kedua yaitu tampilan rasional penganggaran modal, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu sasaran perbaikan penganggaran modal. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai faktor-faktor keperilakuan pada penganggaran modal. Definisi penyusunan anggaran modal. Penyusunan anggaran modal dapat didefinisikan sebagai proses mengalokasikan dana untuk proyek atau pembelian jangka panjang. Keputusan penyusunan anggaran modal dibuat ketika kebutuhan untuk itu muncul dan melibatkan jumlah uang yang relatif besar. Komitmen dana jangka panjang dan ketidakpastian yang disebabkan oleh panjangnya waktu yang terlibat, dan kesulitan dalam mengestimasikan variabel-variabel pengambilan keputusan atau jumlah arus kas, penentuan waktu, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu jenis dan pentingnya faktor-faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal. Identifikasi dan spesifikasi atas proyek potensial memerlukan kreativitas dan kemampuan untuk mengubah ide yang bagus menjadi suatu proyek yang praktis. Menurut pemikiran, keputusan yang telah dipilih tersebut akan benar-benar objektif, tetapi hal tersebut sangatlah tidak mungkin. Ketidakpastian yang melekat dalam data yang menggambarkan suatu proyek atau seperti mengestimasikan waktu dari arus kas atau nilai sisa, tidak memungkinkan penerapan teknik seleksi untuk dapat sepenuhnya objektif, karena hasil dari teknik analisis harus diinterpretasikan dengan hati-hati. Maka kemampuan manusia untuk mempertimbangkan dan menilai adalah faktor yang penting. Selanjutnya itu masalah dalam mengidentifikasi proyek potensial. Penting untuk diperhatikan bahwa selalu terdapat minat yang besar dalam mengevaluasi keberhasilan dari proyek yang dipilih. Akan tetapi, proyek yang dikorbankan, baik karena tidak adanya identifikasi maupun seleksi, hampir tidak pernah dipertimbangkan sesudahnya. Hal itu mungkin disebabkan karena biaya kesempatan dari proyek tersebut lebih besar dibandingkan dengan manfaat dari proyek yang dipilih dan diterapkan. Selanjutnya yaitu masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia. Sebaiknya disadari bahwa beberapa dari input ini seperti waktu dan ukuran dari arus kas bergantung pada kemampuan untuk memprediksi perilaku dari mereka yang ditugaskan untuk menerapkan proyek tersebut, memproyeksikan kemulusan dan kesesuaian dari aktivitas individual maupun kelompok aktivitas untuk suatu periode selama 5-20 tahun adalah tindakan yang berbahaya. Selanjutnya yaitu masalah manajer dan ukuran kinerja jangka pendek. Aspek keperilakuan lain dari prosedur seleksi proyek adalah bahwa metode peninjauan kinerja adalah tidak konsisten dengan metode seleksi proyek. Penilaian dan kompensasi kinerja cenderung bersifat jangka pendek, biasanya untuk tahun, kuartal, atau bulan lalu. Dengan demikian, fokus dari manajemen tingkat bawah dan sampai tingkat menengah tentu saja akan berupa kinerja jangka pendek, yang seringkali diukur dengan tingkat pengembalian akuntansi. Selanjutnya yaitu pengembangan anggota dan proyek modal. Dalam proses seleksi proyek, manajemen puncak harus mempertimbangkan apakah proyek yang diusulkan baik untuk pengembangan dari si pengusul proyek tersebut pada saat ini. Proyek tersebut mungkin saja terlalu besar bagi orang atau divisi tersebut untuk diserap tanpa membuat mereka menjadi putus asa. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran modal sebagai ritual. Ketika suatu proyek memperoleh persetujuan awal pada tingkat organisasi lebih bawah, proyek tersebut biasanya harus melalui serangkaian peninjauan dan persetujuan ke tingkat organisasi yang lebih tinggi. Ketika proses persetujuan atas proyek tersebut berjalan, proyek tersebut memiliki momentum yang sulit untuk dihentikan. Ketika proyek tersebut telah menerima persetujuan pada tingkat bawah, para pembuat keputusan dan analisis tingkat atas biasanya
tidak mau menolaknya. Selanjutnya yaitu perilaku mencari risiko dan menghindari risiko. Individu bereaksi secara berbeda terhadap risiko. Beberapa orang tampaknya menikmati pengambilan keputusan yang beresiko dan berada dalam situasi yang beresiko, sementara yang lain mencoba untuk menghindari hal-hal tersebut. Kondisi tertentu dari tingkat penghindaran risiko oleh pengambil keputusan dalam penyusunan anggaran modal akan memengaruhi bagaimana orang tersebut akan bereaksi terhadap proyek. Berdasarkan kelompok data yang sama, dua pengambil keputusan yang berbeda kemungkinan besar akan membuat keputusan yang berlawanan bergantung pada perasaan mereka terhadap risiko. Membagi kemiskinan. Fenomena membagi kemiskinan seringkali memiliki dampak yang penting dalam proses penyusunan anggaran modal. Hal ini terjadi ketika tersedia lebih banyak proyek anggaran modal yang potensial lebih menguntungkan dibandingkan dengan dana yang tersedia untuk mendanainya. Suatu kondisi tersebut disebut dengan rasionalisasi modal. Selanjutnya yaitu tampilan rasional penganggaran modal. Seseorang dapat mengatakan bahwa proses penyusunan anggaran memiliki tampak muka rasionalitas, terutama ketika model matematis yang rumit digunakan. Ketika model matematis tersebut memberikan atmosfer kepastian, logika, dan ilmu pengetahuan, tetapi yang mendasari proses pengambilan keputusan adalah faktor-faktor keperilakuan yang disebut dalam bab ini. Sayangnya, para pengambil keputusan mungkin tidak ingin mengakui bahwa faktor-faktor manusia yang irasional mungkin menjadi faktor yang terpenting dalam penerimaan ataupun penolakan terhadap suatu proyek tertentu. Yang terakhir yaitu saran-saran perbaikan. Disarankan agar audit pasca implementasi dilakukan terhadap proyek-proyek penganggaran modal. Dengan melakukan hal itu, seseorang dapat mengambil atau mengamati bukan hanya kesesuaian dari suatu modal pengambilan keputusan ataupun pengembalian nilai sekarang bersih dan seterusnya, dan akurasi dari estimasi data yang digunakan, melainkan juga usaha untuk mengidentifikasi berbagai faktor keperilakuan yang memengaruhi seleksi dan proses manajemen proyek di suatu perusahaan. Disarankan bahwa mereka yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran dalam manajemen proyek modal sebaiknya paling tidak menyadari akan faktor-faktor keperilakuan yang terlibat. Paling tidak, mereka sebaiknya mengambil langkah-langkah aktif untuk memastikan bahwa faktor-faktor keperilakuan dari penyesuaian atau penyusunan anggaran modal tidak menghasilkan keputusan yang suboptimal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.